Kami ini kebetulan punya kesamaan dan keinginan, karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, para viewer, para follower, para penonton dari akun YouTube Susno 2G. Kalau sudah menonton, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe. Kemudian like. Kemudian di-share biar yang lain tahu. Dan dikomentari. Terima kasih. Matur nuwun. Thank you very much. Sukron. Arigatong. Kaisang resmi menjadi anggota PSI dengan diserah terimakannya friendship card atau kartu tanda anggota dari partai tersebut. Apa artinya ini? Mari kita bicara dengan Pak Susno. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baru pulang dari kampung, dari bertani gitu. Iya. Udah panen belum Pak? Belum. Kemarau panjang ini. Kemarau panjang yang banyak debu. Jadi masyarakat panen udara kotor. Banyak yang sakit, banyak yang batuk gitu. Baik Pak, tapi kita akan ngobrol tentang Kaisang ya Pak ya. Jadi kemarin Kaisang resmi menjadi anggota PSI dengan diterimakannya kartu anggota yang namanya friendship card ya Pak. Iya. Lalu artinya apa ini? Tanda apa ini? Ya, walaupun saya bertani di dusun, di kampung ya, kalau malam lihat TV juga. Ya, Asik juga nontonnya. Wah, dihebohkan oleh media konvensional, televisi, media sosial gitu ya. YouTube, Facebook, Twitter, dan jadi obrolan kalau di kampung. Jadi kadang-kadang masalah pupuk yang diobrolkan, masalah harga gabah, beras mahal, ya diselingi obrolan politik juga. Anak presiden yang jelas bapaknya adalah ya anggota kader atau apa saya nggak jelas. Tapi yang jelas Pak Jokowi dicalonkan oleh PDIP waktu wali kota Solo 2 kali ya. ya. Waktu gubernur DKI 1 kali, presiden 2 kali, abangnya Gibran jadi wali kota lewat PDI, kemudian kakak ipar ya Iya, Pak. di Medan jadi wali kota lewat PDI. Nah, Kaisang kok lewat partai lain. Membelot gitu Pak. Nah, ada yang katakan belot. Ada juga yang katakan inilah negara demokrasi. Jadi negara demokrasi itu bebas milih partai sesuai dengan keyakinan, ideologi ya. Dan ada yang mengatakan jangankan Kaisang, orang yang sudah jadi anggota suatu partai pun boleh saja dia keluar dari partai itu pindah ke partai lain gitu lah. Apalagi orangnya lain. Bapak dengan anak belum tentu satu ide, satu ideologi ya. Apalagi kakak dengan adik gitu. Jadi bebas-bebas saja. Jadi sebaiknya kita menanggapi hal ini ya biasa saja. Itulah negara demokrasi gitu. Jangan sampai ada bahwa bapaknya partai ini, anaknya harus partai ini, istrinya harus partai ini, terus apalagi kakak ipar, adik, dan mantu gitu harus satu partai. Tidak, negara demokrasi bebas. Hal demokrasi itu adalah keyakinan akan ideologi, keyakinan akan prinsip perjuangan partai. Nah, jangankan masalah ideologi ya, masalah politik. Keyakinan akan iman keagamaan saja bisa satu keluarga, satunya agamanya ini, anaknya agama ini, bahkan kawin apa menikah antar agama aja bisa kan? Istrinya ini ya jadi artinya kita harus tumbuh suburkan hal seperti ini. Itulah negara demokrasi bebas memilih partai, apalagi semua partai itu dasarnya sama sekarang Pancasila kan? Dasar ideologinya Pancasila. Nah, tinggal nanti prinsip perjuangannya. Jadi tidak ada masalah menurut saya, bagus-bagus saja. Loh, Pak, tapi pernah ada kejadian loh Pak, seorang kepala daerah dipecat dari, kalau saya boleh sebut partainya lah, Eh, PDIP, ya, karena sang istri menjadi anggota partai lain. Itu gimana Pak?
Ya, saya dengar juga ya. Iya, Kebetulan Purnawirawan Polri ya di Ambon, yaitu Gubernur Murad Ismail ya kalau nggak salah ya. iya. Gubernur Maluku berbeda partai dengan istri, padahal dia adalah partai PDIP ya. Kemudian istrinya masuk partai politik yang lain. Kemudian ditegur, nggak tahu lah saya gimana ceritanya. Sehingga kalau nggak salah dicabut dari jabatan ketua partai daerah itu ya. Ini sebenarnya suatu fenomena atau presiden yang tidak bagus gitu ya. Bebas-bebas saja suami istri tidak satu partai silakan. Silakan itu menunjukkan bahwa kita adalah negara demokrasi. Yang penting di dalam rumah tidak berantem. Jangan sampai nanti istrinya nggak mau memasakkan suami karena beda partai. Atau istrinya tidak mau bikinkan sambal goreng kesukaan suami karena partainya lain. Nah itu nggak boleh. Itu urusan duniawi partai itu. Boleh-boleh saja. Itulah memperkaya wacana demokrasi dalam negara Republik Indonesia yang demokratis. Kita tunjukkan harus begitu. Jangan ada partai yang mengekang keluarga bahwa nenek kamu, kakek kamu partainya ini. Kemudian istrinya, anaknya, dan sebagainya harus ini. Sebagai upaya mungkin untuk membesarkan partai itu atau untuk menarik suara atau untuk mengikat keluarga. Nggak boleh. Bisa biasa saja, silakan. Kalau ingin menarik orang masuk dalam partainya dia atau partai tertentu, silakan tunjukkan bahwa partai itu adalah partai yang terbaik di bidang program. Kadernya adalah kader-kader yang terbaik di dalam mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara ini. Kader yang bersih, kader yang bagus, kader yang memperjuangkan aspirasi rakyat, kader yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat, kader yang memperjuangkan apa keperluan rakyat. Kalau saya ini petani ya, bibit, hasil pertanian harganya bagus gitu, memasarkannya gampang, pupuk gampang, irigasi bagus, ya pasti saya pilih gitu. Jadi janganlah misalnya untuk mengikat orang menjadi anggota suatu partai bahwa kalau suaminya atau istrinya sudah partainya itu, maka suami, istri, anak, cucu dan sebagainya harus satu partai. Nggak boleh. Itu tidak demokratis. Ya, Berarti sebetulnya ketentuan itu nggak ada, Pak, di partai manapun. saya baru mendengar ya, tapi Ya. saya tidak tahu apakah ketentuan itu tertulis atau kebijakan tidak tertulis atau apa, saya nggak tahu. Tetapi kalau memang itu ada tertulisnya atau tidak tertulis tapi diberlakukan, mohon itu ditinjau kembali gitu. Itu tidak bagus gitu. Tapi kan artinya sudah ada buktinya, Pak, ada korbannya itu yang sampai diberhentikan dari sebagai kader. Ya mudah-mudahan diberhentikannya bukan karena itu ya. Diberhentikannya karena persoalan lain. Tapi kalau betul karena itu, ya keterlaluan gitu. Jadi seharusnya tidak apa-apa ya, Pak, berbeda partai dalam satu rumah ya. Mungkin untuk anak-anak yang belum menikah ya, Pak, karena kemarin ada juga tanggapan yang bilang, loh, ya kalau anaknya sudah menikah ya terserah saja gitu, kecuali kalau anaknya belum menikah gitu. Iya Gimana, Pak? begini, menjadi anggota partai politik itu kan ada syarat umurnya ya. Iya, Menjadi pemilih juga ada syarat batasan umurnya. Begitu dia sudah bisa boleh memilih, kan pemilihan itu bebas kan? iya. Bebas, rahasia. Luber ya, Pak? Ya luber, boleh-boleh saja. Menjadi anggota juga boleh-boleh saja. Jadi saya justru salut sama Presiden Jokowi ya. Saya salut, hormat saya. Kalau dia misalnya tidak mempersoalkan anaknya masuk partai ini dengan alasan sudah dewasa. Jadi itu bukan merupakan wah Pak Jokowi balas, ada yang mengatakan balas dendam ya. Iya. Ada yang mengatakan Pak Jokowi sakit-sakit. Oh tidak. Justru dia seorang negarawan yang harus kita acungi jempol karena dia tidak mengekang kebebasan politik dari anaknya yang sudah dewasa. Anaknya sudah dewasa, sudah punya hak pilih, berarti pilihan politik dia bebas. Hmm. Kemana saja boleh. Nah, kita sangat bersedih kalau Pak Jokowi melarang. Kamu tidak boleh ikut partai itu. Kamu harus ikut saya.
partainya ini, oh itu sedih saya. Oh kok pimpinan kayak gitu. Tapi kalau pimpinan, seorang kepala negara, pimpinan pemerintahan, membebaskan anaknya, membebaskan istrinya untuk memilih aspirasi politik sesuai dengan keinginannya. Itu bagus sekali. Dan hubungan tetap baik sebagai anak dan bapak. Bukan tidak omong-omongan gitu, bagus. Nah, yang saya sesalkan kalau ada partai politik dalam negara demokrasi, partai politik itu adalah tiang demokrasi loh. Penyangga demokrasi itu partai politik. Kalau ada partai politik yang membatasi warganya bahwa satu keluarga harus sama warna politiknya. Nah, ini kita bersedih ini. Bisa nggak makan siang saya sedih gitu kan. Nggak ada nafsu makan. Tapi kalau misalnya partai tidak mempersoalkan itu ya silakan saja. Yang penting kalau dia ingin menarik orang masuk partai tersebut, tunjukkanlah perjuangannya betul-betul memihak pada rakyat. Ya. Ya, baik Pak. Jadi untuk menutup bincang singkat kali ini Pak, tips memilih partai politik yang sesuai seperti apa Pak? Jadi pertama kalau saya ya, nah sekarang lagi heboh mau apa namanya pemilu ini ya. Mari kita lihat partai mana yang betul-betul memihak pada rakyat. Nah, tentunya ini tiap partai sudah mengatakan kami mewakili rakyat, kami memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Silakan dilihat, semua sudah mengatakan seperti itu. Tapi mungkin sudut pandangnya lain, dia memihak rakyatnya dari sisi yang lain. Ada dari sisi UMKM, ada dari sisi pertanian, ada dari sisi apa namanya pendidikan, silakan. Semua partai punya keunggulan, tergantung dengan rakyat memilih mana yang paling tepat untuk dirinya. Saya dengan anak saya mungkin lain. Saya menganggap partai ini yang memihak pada saya karena saya adalah petani. Partai itu yang memihak pada petani. Anak saya mungkin lain. Besan saya mungkin lain. Ya silakan, itulah negara demokratis. Jadi tipnya apa? Silakan pilih partai yang betul-betul sesuai dengan keperluan Anda masing-masing. Termasuk presiden, ya. Presiden dan wapres. Nah, ini kita masih heboh, sibuk dengan koalisi, bongkar pasang, masuk sana, masuk sini, masuk. Nah, ini terkesan hanya rebutan kue kekuasaan. Tapi belum terlalu serius pasangan presiden atau partai menyatakan, mensosialisasikan kepada masyarakat Indonesia kalau partainya mengusung calon presiden ini dengan program yang memihak pada rakyat ini. Itu yang kita harap. Tetapi sekarang kita buka di media, di medsos, di televisi dan sebagainya, yang selalu dipersoalkan itu adalah partai ini berkoalisi dengan ini akan mengusung ini. Termasuk sulit mencari wakil presidennya siapa. Kenapa sulit? Takut kalau dipasang yang ini, partai ini akan lari ke sana. Nah ini menyedihkan sebenarnya. Baru satu partai yang sudah, baru satu pasangan yang sudah komplit wakil dan presidennya. Nah, itu bagus. Gitu. Masih ada waktunya. Masih ada waktu, kan Oktober sudah dekat. Masa sampai sekarang menentukan wakil sulit benar. Nah, kalau menentukan wakil sulit benar, bagaimana menentukan keperluan rakyat? Ya, saya ini rakyat, tinggal di desa, di dusun. Mendengar-dengar apa sih program mereka untuk rakyat dusun ini? Yang kami kesulitan, misalnya menjual gabah harganya murah, yang kami kesulitan menjual cabai kadang-kadang busuk di batang karena harganya anjlok, tomat juga begitu. Apa sih yang perlu diberikan pada petani ini? Nah, karena saya meninjaunya dari segi keperluan petani. Yang lain silakan. Misalnya UMKM meninjaunya dari kalau ini menjadi presiden maka kredit tanpa bunga gitu saja kan. Ya, Ya silakanlah. Silakan, pokoknya yang penting memihaklah pada rakyat. 270 juta rakyat Indonesia ini. baik. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Pemirsa, cermati pilihan partai Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.